record. Jadi nanti yang belum berkesempatan menyimak, Mas Gibi contohnya, Mas Gibi izin, ayah Mas Gibi sedang persiapan kembali ke Jakarta. Gitu. Baik, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab, boleh dibuka mic-nya kalau salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ada 13. Ustazah nggak dihitung ya ini. Sudah ada 13 dari berapa ini? Dari 15 ya, satu izin. Berarti kurang siapa satu nanti kita cari ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sekali Ustazah sangat senang ya ini bisa hadir kembali di Komite Usman bin Affan tentunya enggak ya Bunda, dan juga di kelas 5C seperti mimpi. Alah, Ustazah lebay. Ya, memang gimana ya? Ya anak-anak sendiri yang bisa menilai ya. Ada apa? Oke, sudah lanjut ya. Sambil share screen ya, Ustazah. Baik. Pasti di sini bertanya-tanya ini. Pertama, bertanya-tanya. Oh iya, Ayah Bunda, saya mohon izin untuk menggunakan bahasa penyampaian ini seperti bahasa anak-anak ya, seperti saat mengajar ya, agar nantinya bisa dicermati dengan baik oleh anak-anak. Karena subjek utama pembelajaran daring ini kan pada dasarnya anak-anak. Kalau anak-anak paham mekanisme kontrak belajar kita ke depan, 1 semester ke depan, insya Allah nanti proses pembimbingannya pun lebih enak ya kan nggih? Oke, welcome kelas 5C, kelasnya para profesor. Ustazah itu lebay deh, mengapa sih disebut kelas profesor? Ustazah sudah paham kapasitas kalian, kompetensi kalian, kemampuan kalian. Apabila digenjot, semuanya mau menggenjot. Stop sebentar. Saya tanya dulu. Tampilan layarnya sudah share screen, Ustazah? Sudah nggih? Sudah terlihat nggih? Sudah, Us. Oke, good. Ustazah lanjut ya. Kalian itu punya kemampuan loh, punya bakat untuk jadi profesor loh. Lah saya tuh nggak mau jadi ilmuwan profesor ngono kuwi loh, jangan salah. Yang suka memanah Mas Zain, bisa jadi profesor ilmu olahraga ya. Bisa tahu teori olahraga, bisa pinter manah. Lah Ustazah nek Mas Syauki kemarin terakhir Ustazah bercengkrama itu katanya pengen jadi pebisnis ya katanya ya. Lah bisa profesor ekonomi, bisa tahu apa teori-teori ekonominya, nanti prakteknya di butik Bunda misalnya ya kan. Mas Hasan ini saintis ini ya, ilmuwan ini profesor lab ya Mas Hasan ya mungkin ya. Dan lain-lain masih banyak lagi hobi-hobi Ananda yang Ustazah sangat apresiasi. Saya seneng game ya, Masa saya jadi profesor game? Loh jangan salah, sekarang banyak jurusan elektro. Lah Ustazah mulai melantur ya kalau ngomong dengan kelas 5C ya. Intinya adalah hobimu itu harus ditekuni dengan positif. Jadi tidak salah kalau Ustazah menilai kalian itu adalah calon profesor masa depan. Oke, kok Ustazah bisa ada di sini? Apakah Ustazah sudah lulus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, lah kok bisa Ustazah yang mengganti, bukan Ustazah yang lain atau Ustazah baru? Ustazah jawab one by one, satu-satu. Saat ini Ustazah itu sama seperti kalian, masih siswa, belum lulus ya. Ini adalah semester akhir Ustazah. Sedang penyusunan tugas akhir, mohon doanya. Mudah-mudahan sesegera mungkin Ustazah bisa wisuda ya. Bisa kembali lagi dengan plong di Saltis lagi. Begitu. Yang kedua, kok bisa Ustazah yang mengganti? Nah, singkat cerita, Ustadz Rokani menikah suatu hari, beberapa pekan yang lalu lah, minta bantuan Ustazah untuk mencarikan guru pengganti beliau, karena beliau memang ada sebab musabab tertentu yang mengharuskan beliau untuk tidak bersama kita lagi secara raga ya, secara raga lah gayanya Ustazah, secara raga, tapi insya Allah dengan hati selalu bersama, intinya seperti itu. Lalu Ustazah jawab,
Lah, Ustadz, kenapa tidak saya saja yang ganti? Kebetulan agak slow ini. Akhirnya saya Ustadzah minta izin Ustadz Arif, disetujui. Alhamdulillah hari ini bisa sama-sama kita bahas penyesuaian kontrak. Kok penyesuaian Ustadzah? Karena sistem pembelajarannya Ustadzah rombak. Rombak itu artinya perubahannya besar apa kecil kira-kira? Kira-kira besar apa kecil? Besar berarti akeh tugasnya jelas. Yang kelas tahfidz mudah-mudahan yang dulunya kelas tahfidz tidak jelas dengan Ustadzah. Masa orang tahun karo Ustadzah saiki karo Ustadzah meneh masih tugasnya akeh, ben minggu tugasnya akeh, kon ngene, mohon maaf. Oh, mohon maaf. Ada yang waiting. Mudah-mudahan tidak bosan, guys. Ustadzah lanjutkan. Slide kedua. Sebentar. Oke. Terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah beralih slide. Nah, ini ibarat kapal ya. Kelas ini ibarat kapal. Ustadzah sekarang nahkoda yang baru. Nah, mau dibawa kemana ini nanti? Mau dibawa ke benua mana ini? Benua Afrika, Antartika, atau mana? Nah, ini adalah arahan pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Mau belajar apa? Mau dijadikan apa? Intinya adalah Ustadzah harap kalian itu enjoy belajar, oke? Enjoy itu apa ya? Menikmati belajar. Jangan tugas wis diposting neng Google Classroom. Garap tugas meneh. Bendino kok tugas. Kok ora tahu loh, nggak pernah ada tugas tuh nggak tahu loh. Ustadzah harap tidak seperti itu ya. Kita ubah pemikiran kita tentang belajar jadi asyik gitu loh. Main-main. Berarti sama Ustadzah main-main. Ya main-main tapi tetap ada tugasnya. Ya yang Ustadzah prioritaskan, utamakan. Yang pertama masih tahfidzul Quran. Ingat, visi sekolah kita berbeda dengan sekolah yang lain ya. Kita adalah sekolah rujukan tahfidzul Quran yang dibanggakan oleh Ustadz Arif di depan seluruh sekolah unit-unit lain, kelas Seman, Banguntapan, mana lagi? Pandawa Harjo, lain sebagainya itu adalah tahfidzul Quran kita yang terprogram. Oke? Jadi tetap tahfidzul Quran itu jalan dengan pengampu halakoh masing-masing. Paham nggih? Lah Ustadzah, ini berat loh Ustadzah. Tahfidzul Quran di tatap muka saja, anak-anak setoran menghafal dengan ustadz-ustadzah saja susah. Apalagi sendiri, tidak ada yang menemani. Daring seperti ini evaluasinya, murojaahnya sangat sulit Ustadzah. Kami tahu ini sulit Ayah Bunda, kami tahu, kami paham. Kita beradaptasi. Dari yang nyaman ke yang sangat tidak nyaman. Kita masih belajar meraba-raba, merangkak bersama-sama. Kemarin Jumat kami koordinasi pekanan di sekolah dan Ustadz Arif menyampaikan kurang lebih sebagai berikut. Target tidak ada yang kita ubah. Semua kita tetap targetkan seperti sebelum pandemi. Perkara kita pun masih ikhtiar untuk bisa mencapai target itu. Perkara nanti tidak tercapai targetnya, itu adalah bagian dari resiko. Berarti ada hal-hal yang harus dievaluasi. Berarti ada sistem yang harus diperbaiki, yang disesuaikan dengan pandemi. Jadi jangan, harusnya saya itu mantan kelas tahfidz, itu sudah hafal berapa juz harusnya, Nak? 5. Berapa? Lebih ya. Banyak juz, tapi karena pandemi, boro-boro Ustadzah mau menghafal 1 blok sehari saja sulit sekali kalau tidak ada pendampingan. It's okay, tidak apa-apa, yang penting ikhtiar, tetap usaha, tetap dilakukan. Oke, kalau gagal itu resiko, tapi tetap harus diupayakan yang terbaik. Yang kedua adalah pengetahuan konten. Apa itu? Nah, ini kurang berarti ya. Konten itu ya pelajaran yang diajarkan, matematika, yang paling killer katanya matematika, ya apa ya? Susah nggak matematika? Lumayan. Lumayan. Nggak ada yang jawab mudah ini. Mas Adi, jago matematika dulu? Lumayan. Ini siapa yang jawab tadi ya? Sudah nggak kelihatan ya? Mbak Ignes. Sehat Mbak Ignes. Lumayan. Mas Ahsan gimana matematika Mas Ahsan? Mas Ahsan? Buruk tapi udahlah. Tapi tetap ikhtiar kan? Hawa. Mas Guntur gimana ini juragane truk kayaknya ini kemarin update status tentang truk. Ustadzah langsung tahu. Mas Guntur, matematika gimana Mas Guntur? Mas Guntur? Putus-putus. Cak Bagus. Oke, sudah lanjut ya.
Setelah lanjut ya. Ada matematika, ada PAI yang masih diajarkan oleh Ustazah Desi, ada selebihnya Ustazah, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDP. Oh iya, mulok ya, bahasa Inggris itu Ustazah Yantis ya. Tapi kalian jangan protes kalau sesekali Ustazah selipkan bahasa Inggris, oke? Tidak apa-apa ya, sok nginggris nggak apa-apa ya. Lanjut. Nah ini pasti bertanya-tanya ini ya. Ustazah akan selipkan Assessment Kompetensi Minimum atau AKM. Ada yang tahu nggak apa itu AKM? Coba hidupkan mic-nya. Enggak. Enggak, Tahu. Mbak Ignas nggak tahu. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Yang sudah pernah dengar. AKM. Ini langsung googling. AKM adalah... Ustazah jelaskan aja. Kok enggak baterainya Ustazah gelak entek ya? AKM ini adalah suatu kebijakan dari Menteri Pendidikan kita yang terbaru. Siapa? Ayo, Pak siapa? Ayo. Siapa yang tahu? Nadiem Karim. Pak Nadiem? Nadiem Makarim, betul. Sayangnya ini Ustazah nggak bisa lihat siapa yang talking ya. Lagi katrok Maaf ya, jadi perempuan tadi ya. Good job, Mbak. Pak Nadiem Makarim itu mengeluarkan kebijakan baru, Nak. Bukan menghapus loh ya, bukan menghapus UN, salah. Tapi mengganti UN menjadi AKM. Assessment Kompetensi Minimum. Soalnya juga beda. Kalau UN, soalnya itu ya pengetahuan konten, ya kan? Bahasa Indonesia, IPA, matematika, sangat konten banget. Opo bahasanya? Artinya ketika pas UN kok kita ngeblank, ya wes bijine elek. Ya kan? Nilai UN-nya jelek. Nah, AKM ini berbeda, nah. AKM ini berbeda. AKM ini bertujuan bukan untuk mengukur seberapa pinter kita mengingat materi yang dulu, tapi adalah seberapa jeli kita mengolah informasi. Literasi. Nah, seberapa jeli kita mengolah informasi, kita artikan sendiri. Literasi ini ada literasi sains, informasi, biasalah ya. Literasi bahasa dasar biasa. Satu lagi adalah numerasi. Ini berarti literasi apa kalau numerasi? Number. Kira-kira literasi apa? Berasal dari kata number, numerasi. Literasi apa? Matematika. Good. Good, Mbak. Matematika. Literasi matematika. Sudah takut belum ini? Ustazah bilang literasi matematika ini. Sudah takut? Enggak ya? Lanjut ya. Enggak, good Mbak Nisa, enggak. Jadi di sini Ustazah juga akan selipkan dan ajarkan soal-soal literasi numerasi atau AKM. Nah, Pak Nadiem Makarim itu ingin Pak Nadiem Makarim ini ingin mengujikan, kalau UN kan biasanya di level paling tinggi ya, kelas 6, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA. Kalau ini berbeda, Nak. Kalau AKM itu di kelas 5, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Pasti bertanya-tanya, lah Ustazah, berarti besok saya ini yang AKM. Ya, kalian tanya kayak gitu. AKM akan diselenggarakan, uji coba pertama itu Agustus 2021. Kalian tempo rapat Juli 2021. Berarti kelas berapa kalian di bulan Agustus? Kelas berapa? 6. Betul. 6. Kalau naik ke ora. Naik toh ya, profesor kok ya ora naik. Karena AKM di kelas 5 berarti yang akan mengerjakan AKM besok itu siapa di kelasmu ya? Mas Mbak sudah lupa. Mas Gading ya? Angkatannya Mas Gading ya? Mas Gading, siapa lagi Mbak Tia? Mas siapa lagi? Mas Rafa dan lain-lain itu seangkatan itu yang sekarang kelas 4. Nah, lah Ustazah wong saya aja enggak besok aja enggak AKM kok sekarang disuruh belajar AKM. Sekali lagi di sini target kita bersama ya Nak ya, harapan Ustazah dan ayah bunda pasti. Kalian belajar itu bukan jangka pendek. Wong sesuk ora metu kok Ustazah ngapa dipelajari? Bukan seperti itu. Belajarnya jangka panjang. Ini adalah soal-soal AKM ini penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melihat informasi di internet? Pasti tiap hari internetan tah, YouTube-an tah, ayo. Bagaimana kita mengolah informasi di media massa, televisi, dan lain sebagainya. Jadi harus dimiliki. Oke.
Ini tidak banyak-banyak juga, paling sehari, paling nanti kita lihat agendanya lah ya. Bahkan tadi Ustazah ini habis dari toko buku Togamas Jogja membeli soal satu paket buku khusus untuk AKM. Untuk persiapan kalian biar benar-benar fokus belajar AKM. Walaupun tidak diujikan, tapi sudah harap kalian punya kemampuan tersebut ya. Selanjutnya, pengembangan bakat, minat, dan kecakapan hidup. Nah, kemarin kan sudah mendaftar hobi-hobinya apa saja. Ada memanah, ada menyanyi, ada apa lagi ya? Lah, lupa Ustazah. Yang ingat juga bermain game. Nah, boleh ini bermain game itu boleh. Sudah suka jujurnya kok ya. Wong gamer profesional aja ada Ustazah, betul. Wong game sekarang masuk e-sport ya. Betul ya anak-anak laki-laki ya. Masuk e-sport di Asian Game apa ya kemarin ya? Lupa Ustazah. Iya, yang main game siapa ini ayo? Pasti laki-laki. Oh, bersembunyi semua ini di balik suara. Mas Syauki. Ada e-sportnya kan Mas? Boleh, bermain game boleh. Tapi ada waktunya ya. Prioritas sekarang bukan menjadi gamer profesional loh ya. Adalah menjadi siswa tahfidzul Quran loh ya kalian itu. Masuk SDT Salsabila itu bukan jadi gamer loh ya. Dan kecakapan hidup. Nah, nanti ini 2 poin di bawah ini akan tercover apa ya tercover ya. Akan kita lihat bersama-sama, kita wujudkan bersama-sama di satu proyek tersendiri. Nanti kita lihat next slide aja ya. Sudah paham ya? Mau belajar apa ya? Pasti mikir, walah bingung saya. Oke. Sudah muncul slide selanjutnya ya, Nak ya? Agenda pembelajaran jarak jauh. Sudah muncul? Sudah. Good. Good. Sudah muncul. Ini kita tahu kita sudah full daring. Kalian sudah full daring 1 bulan pekan depan ya? Kan 2 minggu ya. Sebelumnya klaster ya, betul? Sebelumnya klaster, betul? Betul. Ya, karena pekan ini adalah pekan depan masih daring, maka agenda ini untuk daring. Agenda ketika klaster akan Ustazah ubah lagi. Tapi pada dasarnya susunannya tetap seperti ini. Kita belajarnya per mapel, Nak, biar efektif, efisien waktunya. Jadi Senin, sudah urutkan. Senin besok kita belajar PPKN dan SPDP. Oke, ya, ternyata mohon maaf ya, ini 10 menit lagi ternyata waktu Zoom Ustazah habis. Padahal terakhir Ustazah bisa pakai 1 jam lebih karena pakai akun universitas ya, ternyata enggak ini. Yang kemarin cuma-cuma. Oke, sudah percepat, mohon maaf ya. Nanti kita lanjut, kita buka sesi Zoom lagi kalau udah habis nanti. Di hari Selasa ini dilanjutkan bahasa plus AKM. Nah, dan ada Zoom meeting di pagi hari hanya 30 menit. Jam berapa, Us? Zoom meeting ini hanya 30 menit di pagi hari, jam 8 insya Allah ya. Kita mulai jam 8. Nah, untuk apa agendanya Zoom meeting ini? Adalah untuk membahas pelajaran di hari Senin dan Selasa. Karena banyak wali itu yang pengen Ustazah, Mbok Yo, materi itu dijelaskan ke anak lewat Zoom meeting Ustazah. Ustazah presentasi, anak-anak menyimak. Kami Ustazah sangat senang jika memang bisa terlaksana ya. Sayangnya fasilitas kita tidak sama, betul ya Nak ya? Ada yang wifi, ada yang kuota. Ustazah pakai kuota nih. Sebetulnya Ustazah nggak keberatan kalau setiap hari kita Zoom meeting, Ustazah malah seneng. Betul, Ustazah malah senang. Ustazah nggak harus buat video pembelajaran, Ustazah tinggal presentasi saja, nanti kita rekam. Tapi tidak semua anandaku di sini mungkin bisa melakukannya ya kan? Makanya kita siasati 1 pekan 2 kali Zoom meeting di Selasa dan Sabtu, oke? Selasa ini pagi 30 menit. Ini jam 8 insya Allah semua sudah berdasarkan survei kemarin, semua sudah pegang HP, bisa pegang HP, hanya 30 menit. Kita membahas pelajaran Senin dan Selasa seperti Zoom. Kalau seandainya kurang nanti bisa kita ganti di Google Meet ya durasinya nggih. Rabu adalah PAI bersama Ustazah Desi, betul? Dan Ustazah Dita yang IPS. Betul.
Kamis, ini Tugasnya Usahadah. masuk- Ya, ada apa? Kalau tugasnya Kamis, tugasnya apa Mbak Ignes? munculnya di classroom kan ya Us? Betul, tugas semua akan Usahadah share di Classroom. Tapi, kalau ada yang japri Usahadah, saya kesulitan membuka tugas di Google Classroom. Nanti akan langsung Usahadah WA. Kalau menemui kesulitan, langsung lapor Usahadah. Jangan diem ya. Diem terus orang garap. Nah, gue sing ngerasa seneng Usahadah, oke? Langsung lapor ya. Oke. Ya Us. Hari Kamis, ini Usahadah tidak berani mengganggu gugat agenda kalian ya, bersama Usahadah Lili ya. Wes satu hari itu tutup, silahkan mengerjakan matematika. Usahadah nggak akan mengganggu apapun. Hari Jumat kita IPA dan AKM. Nah IPA di sini karena Usahadah kan dasarnya justru IPA sebetulnya ya. Nanti kalau Usahadah menemukan kita bisa praktikum di lab online. Mas Hasan pernah ya Mas Hasan ya? Praktikum lewat lab online ya Mas Hasan? Mas Hasan, are you there? Ya. Oh ya. Halo. Halo ya, good. Kalau seandainya bisa kita praktikum bareng-bareng di lab online, nanti bisa di hari Jumat. IPA ya, pokoknya ini IPA semua IPA. Nah, di hari Sabtu, nah jangan lupa ya nak ya, ada doa, ada hadis, dan al-maksurat. Lah Usahadah, al-maksurat kan buat munakosyah, betul. Coba ingat kembali, sekarang kalian kelas berapa? Kelas 5, tahun depan kelas 6. Enggak sampai tahun depan, berapa bulan lagi kelas 6? Persiapan munakosyah, oke? Yang dihafalkan adalah hanya doa hadis. Yang disetorkan hafalannya. Yang al-maksurat hanya bacaannya tok. Paham ya? Doa hadis, hafalan, dan ditulis. Nanti instruksi rincinya Usahadah share di Google Classroom besok ya. Kalau yang hafalan, doa hadis. Kalau yang hanya bacaannya, al-maksurat, boleh video call, boleh di video, lalu dikirim videonya ke Usahadah, boleh. Lalu di Sabtu ada Zoom. Zoom kedua di pekan itu. Zoom-nya sore, ini 1 jam kurang lebih. Kira-kira mau jam berapa? Bisanya. Megang HP-nya kira-kira kalau Sabtu sore jam berapa nggih? Anak-anak? Jam segini bisa? Kayak gini aja. Keempat. Gini aja Us. Good. Keempat. Gimana Mas Syauki? Keempat. Jam 4. Ya, boleh. Ya nantilah fleksibel lah ya itu. Yang intinya sore ya ini, sore. Kita mereview, membahas ulang pelajaran Rabu dan Jumat. Kamis tidak usah ada review loh ya. Kamis kan ini adalah punyanya Usahadah Lili ya. Yang Usahadah review hanya IPS dan IPA sama KM-nya ya. Lalu membahas proyek hebatku. Nah, apa ini proyek hebatku? Berkaitan dengan yang tadi sebetulnya. Jadi proyek hebatku itu, dengerin baik-baik ya anak ya. Ini berhadiah bagi yang beruntung, enggak deng. Bagi yang konsisten dan kreatif. Proyek hebat, ada penjelasannya enggak ya di next slide? Coba, sudah next slide. Oh, nanti aja ya. Nanti aja next slide-nya. Proyek hebatkunya nanti. Usahadah, apakah saya harus tulis tangan terus? Tulis tangan, iya nak. Kalian masih SD, perlu dilatih kelenturan tangannya untuk nulis. Jadi nanti insya Allah sekitar 75% tugas-tugas itu nanti kalian tulis, foto, kirim Google Classroom seperti biasa. Ya. Nah, 25% setelahnya bentuk penugasannya bisa Google Slide atau Google Form. Google Slide-nya seperti apa? Sebentar, Usahadah bukakan Google Slide-nya, cara ngisi Google Slide-nya ya. Usahadah harus stop share. Nanti sudah share screen lagi sebentar. Kalau bingung nanti lihat lagi rekaman ini nak. Sudah ngomong cepet banget kayak ambian nggak bisa dikurangi ya, nggak bisa direm ya, mohon maaf ya. Masih penyesuaian ini ya. Alhamdulillah listriknya nyala. Sebentar sudah ambil charger dulu ya. Maaf ya. Oke, Usahadah belum share screen sebentar. Tapi Usahadah baru nemu yang contoh ini. Loh kok belum?
Sudah terlihat? Find the missing number. Udah, Us. Sudah. Good. Good. Find the missing. Ini contoh saja, contoh. Ustazah nemu contoh, ya kan? Ini kalau cara mengerjakan di Google Slide. Tetap Ustazah kirimkan file itu di Google Classroom. Nanti kalian buka, buka klik itu. Nanti langsung ngarah dibuka pakai Google Slide ini. Harus online ya, Nak ya. Harus online. Nama, diisi nama. Tinggal klik di sini. Muncul kotak kan? Tinggal klik aja di kotaknya. Di tempat yang harus diisi di mana, tinggal di anu. Lalu diisi namanya. Oke, nah tinggal diketik seperti itu. Dan dilengkapi seterusnya. Find the missing number. Apa artinya? Ayo. Find apa? Temukan nomor yang hilang. Nomor, angka. Bilangan yang hilang. Ini maksudnya ya. Pengurangannya berapa ini? 10 kurangin 0 berapa? Bangetan Nek Raisa. 10. 10. Kita isikan ini. Tak. Ketik aja, dah. Selesai. Lalu ini akan tersimpan otomatis. Nah ini karena ini online ya, tersimpan otomatis. Di sini nanti ada tersimpan otomatis. Jadi harus online terus, Us. Saat mengerjakan ini harus online ya. Saat mengerjakan ini toh Mbak Ignes. Kalau setelah itu sudah mengerjakan, sudah diserahkan. Nah, setelah ini sudah save, balik ke classroom jangan lupa diserahkan, oke? Seperti itu kan? Nah, kalau sudah diserahkan sudah beres. Mau aktivitas yang lain, mau belajar yang lain boleh. Oh ya, ini ternyata waktu durasi Zoom kita tinggal kurang dari 1 menit. Ini akan Ustazah stop. Nanti Ustazah mulai lagi nggih. Tolong diklik lagi link yang tadi nggih. Nanti Ustazah aba-aba kapan harus mulai klik lagi. Mohon maaf nggih, ini nggih ternyata akun UNY-nya tidak bisa saya gunakan lagi untuk yang premium. Mohon maaf nggih. Ustazah akhiri sebentar nggih. Ya, Us. Tetap di lokasi anak ya, jangan kemana-mana. Oh ya. Tetap